Teman-teman semua, dari subtopik sebelumnya juga, kalian telah mengetahui bahwa ilmuwan sains biasanya melakukan penelitian di laboratorium. Menurut kalian, apakah perbedaan ruang laboratorium dibandingkan dengan ruang kelas lainnya? Apabila kalian mengamati ruangan dapur di rumah kalian, apa saja yang ada di situ? Pasti terlihat perbedaan dengan kamar mandi kalian, bukan? Setiap ruangan memiliki alat-alat khusus sesuai fungsi ruangan tersebut. Demikian pula ruang laboratorium IPA yang berbeda dibandingkan ruang kelas. Laboratorium biasanya digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Dalam pembahasan subbab B Laboratorium IPA kali ini akan ada 3 bahasan penting. Pertama, alat-alat laboratorium IPA. Kedua, menggambar diagram alat-alat laboratorium. Ketiga, menjaga keselamatan di laboratorium. Alat-alat laboratorium IPA. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Mari mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kalian gunakan untuk berbagai percobaan IPA pada tingkat SMP. Gelas ukur dan spatula adalah alat untuk mengukur bahan. Gelas ukur biasanya berbentuk tabung dengan permukaan yang rata agar dapat diletakkan di atas meja, kemudian berbahan kaca atau plastik, dan terdapat penanda berupa garis-garis yang dapat menentukan volume benda cair. Sedangkan spatula berupa sendok panjang dengan ujung atasnya datar, terbuat dari stainless steel atau aluminium. Bentuknya kecil, pipih, dan bertangkai. Berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan dan dipakai untuk mengaduk larutan. Kaca arloji, gelas kimia, tabung reaksi, dan labu Erlenmeyer adalah alat untuk mencampur bahan. Kaca arloji berbentuk seperti piring cekung transparan berukuran kecil untuk menyimpan bahan tertentu dalam jumlah yang sedikit. Kemudian, gelas kimia berbentuk mirip seperti gelas ukur tetapi dengan diameter yang lebih lebar, yang berfungsi untuk mencampurkan 2 atau lebih zat yang berbeda. Lalu tabung reaksi berbentuk mirip seperti gelas kimia tetapi bagian bawahnya berbentuk bulat, tidak bisa diberdirikan begitu saja di atas meja, tetapi memerlukan alat penjepit atau tempat penyangga ketika sedang digunakan. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan larutan atau bahan kimia, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Selanjutnya, labu Erlenmeyer berbentuk seperti gelas kimia, tapi dengan bagian atasnya berdiameter lebih kecil dan bagian bawah tabung yang melebar. Tahukah kalian mengapa bentuk labu Erlenmeyer seperti itu? Itu karena tabung Erlenmeyer biasa digunakan untuk mencampur 2 atau lebih bahan cair yang proses pencampurannya harus digoyang-goyangkan, sehingga cairan dalam labu Erlenmeyer tidak akan tumpah. Kemudian ada mikroskop, sebuah alat untuk mengamati benda dengan ukuran yang sangat kecil. Lalu ada Vernier Caliper, sebuah alat untuk mengukur sesuatu dengan tingkat ketelitian 1/100 mm. Selanjutnya, kacamata lab untuk pengaman mata. Kemudian ada neraca pegas, yaitu alat untuk mengukur berat bahan. Dan termometer untuk mengukur suhu. Kemudian ada statif, segitiga porselen, Boss head, tang crucible, dan klem. Adalah alat untuk mengamankan atau menjepit alat yang lain. Teman-teman sekalian, selain alat-alat yang sudah disebutkan sebelumnya, ada lagi beberapa alat yang penting untuk diketahui. Mari kita lakukan aktivitas berikut untuk mengetahui alat-alat laboratorium lainnya. Carilah gambar atau informasi mengenai alat-alat berikut ini, yaitu corong saring, kaki 3, kawat kasa, cawan penguap, batang pengaduk, dan pembakar spiritus. Selain gambar,
Cari juga kegunaannya dari sumber internet atau buku yang ada di perpustakaan sekolah kalian. Tulislah hasil penelusuran informasi kalian di buku tulis. Mintalah bantuan kakak, ayah, atau ibu jika ada kesulitan dalam mengerjakan aktivitas ini ya. Jika ada alat-alat laboratorium yang masih kalian kurang pahami, cobalah bertanya pada ibu, ayah, kakak, atau ibu dan bapak guru ya. Dan agar dapat lebih memahami alat-alat yang biasa digunakan pada laboratorium IPA, kalian dapat memutar kembali penjelasan audio sebelumnya. Karena akan ada banyak lagi alat-alat laboratorium yang akan kalian kenal dan gunakan pada bab-bab selanjutnya sepanjang tingkatan SMP. Seperti mikroskop, cawan Petri, cermin, lensa, garpu tala, berbagai jenis logam, kabel listrik dan bola lampu, serta macam-macam alat ukur lainnya. Itu dia tadi alat-alat yang ada di laboratorium IPA. Mari kita lanjutkan materi pada subbab B di audio selanjutnya, yaitu menggambar diagram alat-alat laboratorium. Sampai jumpa!